Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara Bang Ocing. Saat ini atau sore ini kita sangat bersyukur kedatangan tamu luar biasa. Ini aktivis perempuan, aktivis anak juga, dan juga tokoh lah, bisa dikatakan tokoh perempuan Banten. Dan saat ini kita akan berbicara tentang fenomena yang cukup menarik di akhir-akhir ini, karena kita akan bicara tentang berbagai hal, proses-proses kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Provinsi Banten, yang konon katanya ini ada peningkatan. Apakah ini karena COVID-19, suasananya yang tidak menentu sehingga hal itu terjadi, atau memang seperti apa? Dan kita akan melihat bagaimana sisi lain secara psikologis terhadap kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian terhadap kekerasan anak dan perempuan. Di samping saya sudah ada Bu Tia Rahmania. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bang Oci. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah bisa diundang di sini. Alhamdulillah, saya yang berterima kasih bisa datang ke tempat kita, Bu. Ibu Tia ini adalah Magister Psikologi ya dari UI ya. Dan sekarang aktivitas di Universitas Paramadina sebagai dosen. Cukup luar biasa sekali ya, ke Bang Ocing dikunjungi. Biasa aja Bang Ocing, biasa sekali. Dan juga aktif di Himpunan Psikologi Indonesia, ya? Saya memang pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Banten, kemudian juga Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia Wilayah Banten. Jadi sebagai akademisi saya juga dosen ya di program studi psikologi Universitas Paramadina, dan kebetulan saat ini diamanahkan jadi dekan di Fakultas Falsafah dan Peradaban gitu. Oh, falsafah. Kok larinya ke falsafah peradaban? Karena memang Fakultas Falsafah dan Peradaban ini di bawahnya ada beberapa program studi, salah satunya program studi psikologi gitu. Jadi sudah pas kita bicara tentang kejadian-kejadian terkini. Kayak misalkan ada yang luar biasa heboh ketika ada anak dikubur di daerah Cijaku, Bu ya. Dan itu ketika ditelusuri diakibatkan karena proses kekerasan orang tuanya. Kemarin-kemarin juga di Serang ada pemerkosaan terhadap SMP yang oleh para pemuda begitu banyak, dan mungkin di September ini ada rilis juga dari P2PTK 2A ya, bahwa ada peningkatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Nah, fenomena ini menurut pandangan Ibu seperti apa sih, Bu? Iya. Ini luar biasa ya Bang Ocing ngomongin tentang suatu hal yang sebenarnya nggak terlalu seksi gitu, tapi kemudian diangkat di YouTube kali ini. Saya sangat apresiasi, sebelumnya saya sampaikan, dan yang disampaikan oleh Bang Ocing itu sebenarnya sangat miris sekali. Karena memang, tapi semua orang mungkin tahu terkait isu ini ya, karena memang terkait dengan kekerasan pada perempuan maupun juga pada anak, itu adalah fenomena yang dari dulu itu bahkan memang sudah menjadi satu hal yang dibicarakan dan satu hal yang menjadi perhatian gitu. Nah, kalau kita lihat kasus per kasus seperti yang disampaikan oleh Bung Ocing tadi, ada anak yang kemudian diketahui mengalami kekerasan sehingga dia Masya Allah ya meninggal gitu, dan kemudian itu dikuburkan di satu daerah di Banten, terjadinya juga di daerah Banten. Kemudian ada kondisi kekerasan seksual, perkosaan pada seorang anak oleh banyak pemuda. Itu adalah fenomena yang sebenarnya bukan hanya terjadi di Banten, tapi juga di tempat lain. Tapi memang dari studi yang dilakukan oleh banyak pihak, baik itu peneliti maupun pemerhati kekerasan perempuan, pemerhati perempuan dan anak, mohon maaf, tapi fakta yang saya baca, kekerasan itu memang terjadi dan semakin meningkat di Banten begitu. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita dituntut untuk berada di rumah, aktivitas juga banyak di rumah gitu ya, kenapa terjadi malah meningkat gitu kekerasan pada anak dan juga pada perempuan, dan itu fenomena yang kemudian diangkat juga secara nasional. Kalau kita lihat situasinya dan kalau kita lihat kategori dari kekerasan, kekerasan itu sebenarnya bentuknya ada yang secara fisik, kemudian juga ada yang non fisik gitu. Jadi secara psikologis, psikis, mental itu juga kalau misalnya
dilakukan bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan walaupun tubuhnya aman-aman saja. Tapi mental Diomelin dengan kencang gitu. diomelin dengan kencang secara verbal itu juga bisa masuk ke dalam satu bentuk kekerasan, tapi kekerasannya non fisik gitu. Kemudian kekerasan itu juga bisa masuk dalam satu ranah, misalnya ranah domestik di dalam keluarga, ketika rumah. dia berada dalam hubungan atau ikatan pernikahan, juga ada kekerasan yang sifatnya publik. Nah, jadi kekerasan domestik, kekerasan publik itu juga adalah satu bentuk dari keragaman tipe dari kekerasan. Lalu juga ada kekerasan seksual dan juga kekerasan non seksual gitu. Nah, kalau kita lihat kasus per kasus tadi, misalnya pada seorang anak yang kemudian ditemukan meninggal, dikuburkan oleh orang tuanya, dan setelah ditelusuri ternyata karena ketidaksabaran orang tua dalam melakukan pendidikan pada anak di masa pandemi ini, kita memang harus melihat ya bahwa kondisi pandemi atau COVID-19 ini menuntut semua orang beradaptasi. Biasanya kita berada di luar rumah beraktivitas gitu. Sekarang kita harus tetap ada di rumah, memastikan kondisi baik-baik saja, tetap sehat, pendidikan atau pembelajaran juga dilakukan di rumah, biasanya di sekolah, dan tanggung jawab teralihkan kepada orang tua, bukan lagi guru gitu, 100% bukan lagi guru. Itu adalah tekanan yang luar biasa Bang Ocing buat dan orang tua itu apa karena saya sering ngobrol lah dengan mungkin informasi dari para ibu-ibu, meskipun kadang-kadang itu sebagai sosok guru, tapi ketika harus mengajarkan sesuatu di rumah kepada anaknya, kesabarannya itu sering agak itu kalau sudah diajarin sekali 2 kali udah susah saja bentak segala. Itu kenapa? Karena secara psikologisnya itu kenapa sih? Kan gini Bang Ocing, seseorang ketika berada dalam suatu situasi yang menekan itu adalah dia harus mengajarkan anaknya suatu pelajaran. Tapi pelajaran itu kan membutuhkan keterampilan dan skill gitu ya. Untuk mengajar itu kan butuh keterampilan dan skill. Menguasai materi, teknik mengajar. Guru diajarkan oleh latar belakang pendidikannya untuk itu. Tapi orang tua, kalau orang tuanya bukan berasal dari seseorang yang well educated gitu, bagaimana dia mengajarkan pada anak? Bingung juga kan gitu. Belum lagi dia harus menuntaskan tugas di rumah. Ya kan, tugas masak, tugas ngurusin anak, ngurusin suami gitu. Sementara anaknya lebih dari 1, anaknya taruhlah 3 ya. Yang satu kelas 3 SD, yang satu kelas 4 SD, yang satu kelas 6 SD. Dia semua nih yang harus bertanggung jawab. Itu apa nggak pusing tuh kepala kita ya kan. Nah, situasi-situasi seperti itu merupakan satu tekanan buat orang tua juga. Plus tuntutan untuk bisa membalancing kondisi rumah, misalnya untuk dia harus bekerja juga untuk memenuhi tuntutan keluarga. Nah, itu kan juga adalah tekanan buat seorang orang tua gitu. Dengan kondisi begitu apakah memang ya pelimpahan tugas ya Bu, pelimpahan tugas ke orang tua yang mungkin bisa dikatakan belum siap karena tadi itu nggak well education dan segala macam. Apakah itu menjadi sebuah kewajaran atau bagaimanapun ini masalah gitu loh? Bagaimanapun kalau kita bicara kekerasan pada anak yang harusnya kita sayangi, itu bukan hal, apalagi kemudian menimbulkan masalah kematian gitu ya. Itu suatu hal yang tidak bisa diterima dan itu merupakan pelanggaran hukum pastinya gitu ya. Tapi bahwa situasi ini adalah situasi yang tidak biasa, tidak normal, iya gitu. Dan respon yang dibutuhkan adalah kita harus beradaptasi dengan situasi ini gitu. Tapi kan nggak semua orang tua yang bisa beradaptasi dengan cepat kan, apalagi itu tadi anaknya banyak, dia harus bekerja juga, sementara tugas di rumah juga harus dia kerjakan gitu. Kondisi ini lantas siapa yang harus bertanggung jawab Bu? Kalau kita mencari siapa yang harus bertanggung jawab akan sulit Bang Ocing. Lebih baik adalah gimana solusinya kan gitu. Gimana solusi mengatasi hal ini. Kalau kita bicara pemerintah, mereka sudah berusaha untuk melakukan sesuai porsinya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita di masyarakat maupun kita sendiri sebagai individu untuk segera beradaptasi atau resilience dengan situasi ini gitu. Mereka yang mereka yang usianya lebih muda itu katanya memang lebih lebih tertekan ya dalam kondisi COVID-19 ini karena biasanya mereka bisa
hangout keluar, Maksudnya berinteraksi. usia-usia ibu rumah tangga muda gitu. Betul, rumah tangga. Kalau kita kaitkan dengan ibu atau orang tua yang usianya muda, mungkin ada korelasinya ya dengan hasil penelitian ini. Memang hasil penelitian menunjukkan mereka yang usianya muda itu justru tekanannya lebih banyak dalam situasi begini gitu. Karena kan kita bisa pahami orang muda itu kan produktif, aktif, ya kan? Ini harus terkurung di rumah. Terkurung di rumah, harus berhadapan dengan hal yang itu-itu saja, ketemu rumah juga dari satu kamar ke ruangan yang lain, itu lagi, itu kan cukup menyiksa sebenarnya, apalagi mereka yang punya kepribadian ekstrovert misalnya, yang lebih suka bergaul dengan orang, berekspresi, itu juga tekanannya juga lebih tinggi. Kemudian yang punya masalah lain dalam kondisi pandemi ini adalah mereka yang memiliki SES, status ekonomi sosial tertentu gitu, karena ternyata ditemukan stres pada kondisi pandemi itu justru bukan karena virusnya secara langsung, tapi situasi secondary effect-nya gitu. Secondary effect-nya adalah karena nggak bisa keluar, mereka nggak bisa bekerja, mereka tidak bisa produktif, tidak punya penghasilan yang cukup. Sementara itu juga besar pengaruhnya, Bu. Itu juga salah satu yang mempengaruhi, itu adalah salah satu sumber stres juga atau stresor juga gitu. Makanya kemudian begitu banyak kondisi yang potensial menimbulkan stres, menyebabkan seorang individu itu dia dipaksa untuk segera mungkin secepat mungkin atau sebisa mungkin beradaptasi. Nah, sementara di sini ada stres terkait anak. Kemudian terkait dengan pekerjaan di rumah maupun di kantor, kemudian tuntutan rumah tangga secara finansial, itu kan full ya stresnya, bertumpuk semua. Makanya kemudian memang yang disarankan adalah kita sendiri juga harus sesegera mungkin untuk bisa melakukan coping stress. Coping stress itu apa itu, Bu, coping stress, Bu? Coping stress itu adalah usaha untuk bisa mengatasi stres gitu. Usaha yang untuk bisa kita melakukan stres. Jadi misalnya kalau kita memang sangat marah, sangat capek gitu ya, mungkin kita harus break dulu, take our time for a minute gitu ya. Nggak usah terhubung dulu dengan anak-anak, biarkan anak-anak dengan pasangan kita deh gitu. Saya butuh 10 menit untuk istirahat dulu, untuk kasih dulu ke bapaknya, atau bapaknya lebih keras, dulu bapaknya. Ya kan Bung Ocik kan juga nggak nolak ya, bergantian ya misalnya dengan istri. Sama aku butuh, iya nanti kalau aku sudah lebih baik gantian ya kamu yang ngurus anak dulu 30 menit gitu. Itu akan membantu kita juga secara emosi. Lalu kemudian misalnya kalau kita list juga apa masalah kita, karena kita juga harus fokus pada problem. Nah, jadi emotional focus coping ya istilahnya, kemudian sekarang ada problem focus coping. Masalah kita apa sih dalam kondisi ini? Ternyata pendapatan kita berkurang misalnya, itu satu. Biasanya sekian mendapat bulanan kita sekian, tapi sekarang malah nggak bisa, berkurang. Kemudian apalagi tunggakan sekolah anak misalnya gitu, atau segala. Kalau kita melis apa yang menjadi masalah kita, kemudian kita bisa tahu nih pemecahannya apa. Oke, kalau gitu. Itu bisa sendiri gitu, Bu? Itu bisa dilakukan sendiri bisa tanpa dong, harus bantuan? sangat bisa. Karena kita adalah orang dewasa kan. Orang dewasa itu sebenarnya punya kemampuan untuk mengatasi stresnya. Tapi kadang-kadang itu memang perlu dilatih gitu, ya kan? Perlu dilatih. Nah ini di kesempatan ini saya juga ngajak para pemirsanya YouTube-nya Bung Oving ini untuk kalau kita coping stress itu kita fokus dulu juga pada masalahnya. Masalah itu apa? Misalnya, itu tadi masalah finansial. Terus yang kedua adalah kita nggak bisa ngajarin anak misalnya gitu. Oke, tulis masalah itu, kemudian kita temukan bersama pemecahannya apa. Bagaimana solusinya? Bagaimana, dan komunikasi dengan pasangan terkait hal tersebut. Itu penting juga, karena kan bikin anak sama-sama. Iya. Masa ngurusnya cuma sendiri gitu, nggak enak juga kalau semua dipecahkan cuma satu orang. Satu lagi yang kemudian juga berperan besar dalam kondisi pandemi ini, yaitu berhadapan dengan situasi stres, peningkatan religiusitas gitu ya. Itu penting. Itu juga penting. Kenapa? Karena katanya ada hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan resiliensi. Itu kalau dalam penelitian psikologi ya. Religiusitas itu bukan cuma sholat atau melakukan ibadah yang diperintahkan dalam agama, tapi mulai dari segala macam, yaitu bahwa
bahwa misalnya keyakinan Tuhan yang Maha Esa ini pasti memberikan cobaan, eh, tidak pernah lepas atau tidak pernah melebihi kemampuan suatu orang, Itu la seseorang yukallifullahu gitu. nafsan illa wus'aha gitu. Betul. Terus kemudian juga bahwa pasti akan ada suatu hal yang baik di tengah kesulitan, di balik suatu kesulitan. Nah, itu kan keyakinan yang perlu kita Jadi itu ditumbuhkan terus-menerus. tumbuhkan juga gitu. Itu kan satu hal yang sangat religius ya. Selain kita lebih mengaktifkan kembali hal-hal yang sifatnya ibadah yang diaturkan oleh agama. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan resiliensi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah daya atau kemampuan kita menghadapi situasi sulit. Ini kan situasi sulit, pandemi ini. Itu secara psikologis, kemampuan secara psikologis menghadapi ini Psikologis gitu. sekali, sangat psikologis sekali. Hal-hal ini tuh sangat psikologis sekali. Kita berhadapan dengan suatu musuh yang kita nggak pernah lihat, sentuh juga nggak Pengetahuan bisa, bentuknya nggak ada, tapi efeknya adalah ekstrim, yaitu kematian kan kalau terkena. Itu kan sangat luar biasa ya, sangat traumatik kalau misalnya kita tidak punya keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa membaik di kemudian hari gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu, Bu, sangat diyakini bahwa kekerasan verbal banyak sekali terjadi. Jadi kan kalau kita kembali lagi kepada definisi kekerasan itu adalah sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan, yang bisa dirasakan ataupun diterima oleh seseorang, maka verbal pun itu bisa menjadi satu bentuk kekerasan. Ya, yaitu tadi kekerasan non fisik, gitu kan. Memang dilihat tubuhnya fine-fine aja, tapi hatinya tercabik-cabik, kan gitu. Nah, kan solusinya untuk kita ini semua ketua keluarga itu pasti ketika disuruh ini kita agak keras dan segala macam. Iya. Kan juga kita tidak diberikan kemampuan bagaimana memahami psikologis anak. Nah, apakah memang terdampak si anak itu ketika kita terus-menerus melakukan pengajaran, baik pelajaran yang daring ini dengan cara yang keras gitu? Apakah sangat mempengaruhi juga? Ya, jadi dari penelitian psikologi terkait dengan dampak dari kekerasan-kekerasan pada anak gitu ya, selain dampak fisik ya, bahwa misalnya ketika dia mengalami kekerasan fisiknya secara dari luar kelihatan gitu ya. Nah, efek mentalnya itu juga terpengaruh. Misalnya kemudian dia jadi mengalami distress. Distress itu adalah kondisi stres yang menyebabkan dia bisa sampai pada titik ekstrim depresi misalnya. Atau kemudian dia menjadi sosok anak yang tidak percaya diri itu. Sangat luar biasa dampaknya. Dampaknya sangat luar biasa. Makanya kenapa kemudian itu digolongkan dalam satu bentuk kekerasan juga. Karena efeknya itu bisa panjang gitu. Bahkan bisa sampai usia tua sekalipun, usia dewasa itu sekalipun. Berbekas dia itu dengan bisa proses berbekas. Saya sebagai psikolog juga menangani anak-anak ataupun remaja yang mengalami efek kekerasan verbal ya misalnya dalam konteks bullying misalnya di sekolah gitu. Si anak bilang bahwa kenapa ya Mbak Tia, saya ketika saya sekarang menjadi anak yang nggak percaya diri, kalau bertemu dengan orang kok nggak yakin diri, kemudian rasanya diri saya itu kecil, padahal dulu sebelum saya masuk ke sekolah ini saya adalah orang yang aktif, anak yang aktif, percaya diri, ketika berbicara di depan umum atau di kelas juga bisa untuk mengeluarkan pendapat. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah efek dari bullying yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Bagaimana dengan orang tua yang melakukannya pada anak? Padahal orang tua itu adalah orang yang penting, yang signifikan membentuk kepribadian anak gitu. Bayangkan Bung Ocing misalnya dari kecil sampai besar dibilang oleh orang tuanya kamu tuh bodoh. Pasti Bung Ocing akan berpikir bahwa saya bodoh. Ya. Gitu. Padahal ketika dites IQ misalnya ya ternyata cerdas tuh gitu. Tapi kenapa dia tampil dengan tidak percaya diri, kemudian ketika berhadapan dengan orang tidak bisa menatap seperti ini, kalau memberikan pendapat ragu-ragu gitu, itu bisa efek dari kekerasan itu sendiri ya. Jadi self confidence-nya rendah, distress yang kemudian bisa berefek pada depresi, kemudian juga kecemasan.
gitu, kecemasan. Si anak itu gampang cemas, merasa cemas Jadi terus, cemas gitu, itu bisa juga takut gitu Bu. takut gitu, ngelihat orangnya lebih besar kemudian yang mirip dengan sosok bapak atau ibunya kemudian jadi Takut. menghindar gitu. Ya itu kan juga ada apa nih? Oh ternyata efeknya bisa jadi karena kekerasan dalam di rumah gitu, secara Terapinya verbal gimana itu? sekalipun. Terapi secara untuk itulah mau agar misalkan kadang-kadang mungkin juga kita sebagai orang tua nggak selalu normal mengajari dengan baik. Iya, Kadang-kadang ketika lagi kondisi Iya. tidak stabil kitanya, Iya, kita juga penuh tekanan gitu ya. agak pelampiasan dengan Anak, misalkan. iya. Otomatis kan harus kita juga kabarkan, harus kita informasikan terapinya yang paling sederhana bagi orang tua di rumah itu seperti Iya, apa betul. agar tadi itu dampak yang luar biasa dari perasaan orang tua udah bener nih ngajarin ini nggak bisa-bisa aja saya kencengin alhamdulillah bisa, tapi ada dampak negatif yang memang Iya. dari keras verbal itu mempunyai dampak yang luar biasa. Iya, iya. Tapi itu sudah dilakukan misalkan itu terjadi saat ini dalam proses sekolah daring dan Iya. yang lain-lain gitu. Ini terapinya bagi orang tua bagaimana ke anaknya agar mengembalikan itu. Iya, jadi memang kita juga akui ya bahwa menjadi orang tua tidak mudah gitu Iya, ya kan. betul. Menjadi orang tua tidak mudah walaupun bikin anaknya juga enak ya. Kalau Tapi- porong belum Bu sama Nedi. Oh iya. Yang penting ini bahwa kita sadari bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah gitu ya. Dan kita juga memahami ketika orang tua berada dalam situasi-situasi sulit sehingga dia melakukan pengasuhan, memberikan respon pada anak itu dengan tidak tepat, yaitu Iya. tadi melakukan kekerasan gitu. Jadi sebenarnya pola asuh orang tua itu juga unik ya. Kita tidak bisa selalu memanjakan anak karena itu juga tidak mendidik gitu. Memanjakan anak juga tidak mendidik. Tapi kita harus bersifat tegas pada anak, pada aturan-aturan, tapi kemudian hubungan kita dengan anak juga tetap baik gitu. Jadi bayangkan seorang Bung Ocing gitu ya menjadi bapak buat anak-anaknya, disegani oleh anak-anaknya tapi bukan ditakuti. Nah itu gimana? Artinya caranya adalah kita dekat dengan anak. Jadi kita bisa melucu juga sama anak, kita bisa bermain dengan anak, kita bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan dengan anak. Tapi ketika ada satu hal yang melanggar, yang merupakan aturan dan kemudian dilanggar oleh anak, kita tegas gitu. Tidak boleh. Ini tidak boleh karena kamu melakukannya, maka ada hal yang harus dilakukan sebagai kompensasinya, yaitu hukuman misalnya. Tapi hukumannya tidak secara fisik gitu, hindari hukuman secara fisik. Kemudian juga kalimat kita dalam menyampaikan ketegasan itu juga sifatnya positif. Ayah ingin kamu menjadi orang yang tangguh, makanya kamu harus disiplin. Nah, karena ini kamu melanggar kedisiplinan, ayah ingin tanggung jawabmu gitu, tanggung jawabmu. Silahkan bersihkan tempat tidur, misalnya kayak gitu. Silahkan bersihkan tempat tidur untuk membuktikan tanggung jawabmu. Bukan itu semua itu semua bisa dilakukan dengan pembiasaan gitu. Kadang-kadang kita Betul. kadang-kadang agak lepas dikit, tapi kemudian kita kembalikan situasi kita dengan anak. Jadi pastikan bahwa hubungan emosi kita dengan anak itu tetap baik, Bung Ocing. Jadi ya itu tadi lewat berusaha mendekati dia, permainan. Kalau dia udah lebih remaja kita dengerin apa maunya gitu. Dan yang pasti juga adalah kesabaran juga ya. Nah, bagaimana mendapatkan kesabaran? Ya salah satunya adalah kesediaan kita berbagi dengan partner kita. Istri atau suami. Istri atau suami kita misalnya berbagi pengasuhan. Jadi kalau kita lagi capek, memang sangat lelah dikarenakan banyak pekerjaan, sampaikan pada istri, saya minta waktu ya 1 jam dulu untuk betul-betul istirahat. Tapi kemudian kita juga sesudah 1 jam baru kita pulih lagi, kita kembali kepada anak bersama istri gitu. Itu akan lebih baik. Saya begitu contohnya itu. Nah, Itu ya, Rong, ya. Itu sudah hal yang Akan tepat saya untuk dilakukan. tertibkan Bu yang kayak gitu. Untuk suami-suami yang ngerokok katanya atau ngopi sejam ternyata 3 jam 4 jam. Kasihan dong istrinya. Itu hal kondisi sekarang yang terjadi Bu. Kondisi mungkin di rumah masing-masing. Ibu pun mungkin merasakan itu. Saya pun merasakan itu bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, berumah tangga. Tapi di sisi lain juga seperti tadi yang banyak diberitakan, Provinsi Banten juga banyak kekerasan-kekerasan yang di luar memang keluarga. Kayak tadi misalkan yang lebih kepada fisik.
lebih pada kekerasan seksual dan yang lain-lain. Apa pandangan Ibu, kondisi-kondisi itu dulu, apakah memang juga ini juga bagian daripada kondisi yang tadi itu mempengaruhi keluarga, atau memang ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi sehingga tadi itu kekerasan-kekerasan terbitkan terkait dengan kekerasan yang ada di Banten ini memang banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Faktor yang mempengaruhinya termasuk tentang pandangan dari perempuan itu sendiri terhadap kekerasan gitu. Jadi menariknya adalah Banten ini wilayahnya karakteristiknya beragam, ya kan? Kota, desa, ya, lapisan kalangannya juga banyak, status sosial ekonomi beragam, ya. Nah, kemudian jumlah penduduk yang ada di kota dengan di desa juga beragam. Lebih banyak ada di pedesaan misalnya, kalau kita lihat secara keseluruhan, itu juga faktor yang mempengaruhi. Dan menariknya dari penelitian ini, penelitian yang dilakukan ini, ternyata di Banten perempuan itu, khususnya adalah perempuan yang usianya lebih muda ya, usia di bawah 24 tahun itu, merasa bahwa KDRT di rumah tangga itu adalah hal yang wajar. biasa. Iya, menarik kan hasil penelitiannya gitu. Artinya adalah semakin tinggi usia seorang perempuan misalnya, di atas 24 misalnya, maka toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga itu mereka melakukan tidak toleran terhadap kekerasan dalam rumah tangga, artinya tidak boleh dong. Tapi ketika usianya lebih muda itu justru menganggap itu wajar, itu seorang suami menyakiti istrinya gitu. Nah itu hal yang menarik juga untuk Itu kita. anggapan perempuannya sendiri, Bu? Perempuannya sendiri, karena ternyata boleh tidaknya kita tuh mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga itu juga tergantung dari jenis kelamin tadi dan plus usia tadi ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan edukasi juga, kesiapan seorang perempuan dalam menghadapi situasi-situasi rumit di keluarga, dalam keluarga dan sebagainya ya. Artinya kalau kita makin banyak pengalaman kan kita tahu bahwa ini tepat atau tidak, boleh apa tidak dilakukan pada diri kita, kan itu. Terus yang menariknya lagi adalah status sosial ekonomi. Mereka yang menengah ke bawah dibandingkan dengan yang mereka status sosial ekonominya atas, ternyata yang menengah bawah itu lebih sedia untuk menerima kekerasan dalam rumah tangga dari laki-laki pada perempuan gitu. Iya, lebih permisif gitu. Nah ini menarik juga karena kan memang status sosial ekonomi terkait dengan ketergantungan mereka pada figur laki-laki dalam keluarga, ya kan? Biasanya laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan mereka tergantung juga secara ekonomi dengan orang tersebut gitu, sehingga menganggap bahwa kalau melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah hal yang wajar bagi mereka yang status sosial ekonominya menengah ke bawah gitu. Lalu terkait dengan faktor lokasi tempat tinggal atau wilayah, daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, di daerah pedesaan mereka lebih toleran terhadap KDRT pada perempuan dan anak gitu. Jadi mereka yang tinggal di pedesaan lebih bisa menerima bahwa seorang laki-laki di dalam rumah tangga, dalam keluarga melakukan kekerasan pada perempuan dan anak. Nah ini juga menarik ya, artinya juga kita jadi tahu sasaran kita kalau mau melakukan edukasi terkait hal ini, terkait hal ini kepada siapa gitu, kita harusnya melakukan edukasi. Nah itu kemudian satu sosial ekonomi, posisi ya, kemudian juga bahwa perempuan sendiri ternyata yang usia lebih muda itu lebih toleran atau permisif pada kekerasan dalam rumah tangga, itu juga adalah temuan-temuan yang menarik gitu. Nah dalam situasi itu kan sangat penting kita melihat peran pemerintah nih, Bu. Jangan sampai Banten di usia 20, Bu, 4 Oktober besok justru ini tidak ada progres atau tidak ada perhatian khusus. Karena saya pikir kondisi-kondisi seperti ini menjadi cerminan bahwa Banten harusnya ramah anak, ramah perempuan dan terhindar dari proses ini pandangan Ibu terhadap peran pemerintahnya seperti apa gitu, Provinsi Banten. Iya. Kalau saya pikir, kalau kita bicara pemerintah sendiri di tingkat pusat, mereka sudah membuat undang-undang khusus ya tentang kekerasan perempuan dan anak gitu. Tapi implementasi di Banten sendiri secara khusus, saya masih mendengar di beberapa kabupaten ya yang ada di Provinsi Banten ini, ternyata lembaga perlindungan perempuannya tidak cukup aktif untuk menangani masalah-masalah kekerasan pada perempuan bahkan pada anak gitu.
keaktifannya muncul ketika di blow up di media massa. Ketika Ya ada kan? kasus. Ketika ada kasus, media massa itu tertarik memberitakannya, kemudian barulah aktif gitu. Di dalam konteks ini berarti keberpihakan pemerintah kita baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memang harus ditingkatkan gitu. Saya tahu juga bahwa di provinsi sendiri sudah ada usaha-usaha untuk hal tersebut, tapi tidak cukup karena kalau kita mengacu pada penelitian tadi, hasil penelitian tadi di pedesaan itu berarti ternyata sasarannya lebih, itu harus harus spesifik sasarannya. Based on the research, pedesaan itu ternyata lebih toleran atau lebih permisif terhadap KDRT pada perempuan dan anak dibanding perkotaan. Jadi masuklah kepada daerah-daerah yang ada banyak pedesaannya, di mana itu kabupaten mana itu, disitulah lebih banyak kita melakukan kampanye secara edukatif dan kemudian action oleh lembaga-lembaga yang terkait untuk melakukan pencegahan terhadap kondisi atau konteks kekerasan pada perempuan dan anak gitu, bukan cuma Jadi sosialisasi Banten masih gitu. kurang. Kalau menurut saya masih rentan berdasarkan hasil penelitian tadi gitu. Tapi kan peran pemerintah provinsi Banten, kabupaten itu sangat bertanggung jawab, Bu. Harusnya harus sangat bertanggung jawab. Sudah ada lembaga-lembaga yang peduli pada isu-isu perempuan, anak. Ini lebih banyak didukung saja, tidak cuma berdasarkan kepedulian, tapi juga harus anggaran-anggaran. Itu juga penting Jadi ya. support Karena anggaran, tapi anggaran juga jangan anggarannya besar nggak kerja, Bu. Nah itu ya harus kontrol dari media massa juga penting ya, kontrol dari media massa dan masyarakat supaya anggaran itu tepat sasaran juga. Dan ini harus menjadi penting. Menjadi penting, menjadi betul, penting, setuju. fokus bagi pemerintah. Jadi jangan sampai ketika munculnya hanya tambah isu, tambah kejadian, tambah kasus. Tapi pola penanganannya, pola pencegahannya itu nggak pernah muncul. Gitu. Iya. Jadi kan kita memang harus melakukan action yang terintegrasi ya, mulai dari preventif ya, yaitu pencegahannya, upayanya seperti apa, pencegahannya mulai dari sosialisasi, kemudian juga mulai langsung melakukan upaya-upaya menolong atau langsung kalau ada kasus kemudian kita harus segera melakukan penanganan gitu. Ibu pernah terlibat dalam Provinsi Banten atau kabupaten kota untuk proses ini? Kalau menjadi suggestion gitu yang memberikan masukan kepada masalah-masalah ini, saya banyak melakukannya juga pada beberapa teman-teman di lembaga di LSM ya yang terkait dengan hal ini. Kemudian juga sempat juga menjadi salah satu narasumber untuk pemerintah terkait dengan training untuk menjadi konselor dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta, memang kasus-kasus saya, karena saya juga berpraktek sebagai psikolog di Jakarta, saya pernah membantu menangani masalah kekerasan ini juga, baik kekerasan seksual pada anak maupun juga kasus-kasus, khususnya kasus-kasus anak ya gitu. Dan juga karena saya juga bermitra dengan rekan yang di bidang hukum gitu, kebetulan kemudian juga saya diminta sebagai saksi ahli gitu pada kasus peradilan anak itu juga saya juga membantu gitu, sehingga sedikit ya walaupun cuma sedikit pengetahuan. Tapi Banten belum terlibat jauh. Apa enggak dilibatkan ini, Bu? Nggak tahu juga ya. Karena harus berbagai macam unsur tadi itu kan. Jadi ada ahli hukumnya, psikologisnya, terus yang lain-lain. Kalau enggak gitu kita terkesan membiarkan ini, Bu. Jangan sampai itu terjadi. Seringkali masyarakat memang mungkin gitu ya belum tergerak untuk aware terkait hal ini karena kalah dengan isu-isu lain. Isu pilkada misalnya gitu. Padahal ini ada kaitannya juga dengan nasib keluarga kita, anak-anak kita, masa depan Banten ini sendiri gitu. Kalah dengan isu-isu entertainment gitu ya. Ya Bu, mungkin ini harapannya lah Bu. Harapannya instansi-instansi yang berwenang, yang memang ada support anggarannya. Harapannya kepada teman-teman yang aktivis-aktivis yang juga ada fokus di sini. Harapannya Ibu seperti apa Bu dengan peningkatan kasus-kasus yang ada di Banten ini? Kita semua harus aware dan harus prihatin dengan kondisi yang ada, bahwa ternyata hasil penelitian dan kondisi lapangan membuktikan semakin tingginya
masalah kekerasan pada perempuan dan anak di Banten ini menjadikan semua pihak harus bekerja sama gitu. Yang dibutuhkan di sini kerjasama antar semua pihak. Kenapa? Karena masalah ini bukan tanggung jawab satu pihak saja. Iya. Satu pihak itu mungkin berkeinginan untuk membantu atau membantu memecahkan masalah ini, tapi dibutuhkan keilmuan lain untuk menangani masalah yang sama ini. Dan semakin kita bisa saling bermitra, maka kita akan bisa menghasilkan satu bentuk upaya yang efektif dan efisien terkait dengan kondisi ini. Tentunya pemerintah sendiri jangan segan-segan untuk melibatkan berbagai pihak tersebut, karena kasus ini adalah masalah yang bisa menentukan nasib Banten di masa depan, karena masalah tentang masa depan anak, masa depan perempuan yang sangat penting dan sangat berharga di konteks masyarakat. Demikian, Bang Oce. Oke, terima kasih Bu. Nggak terasa kayaknya udah panjang lebar. Sebenarnya kurang, cuma mungkin karena kadang-kadang kita terbatas untuk ngobrolnya Bu. Jadi ntar di luar ini ngobrol lagi tentang ini. Siap. Persoalan yang sangat penting, bagaimana kita masing-masing memahami psikologi sebagai rumah tangga antar pasangan, bagaimana mengurus anak, dan juga kita sebagai aktivis di luar peduli terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di Provinsi Banten yang kasus kekerasan seksual, kekerasan perempuan dan lain-lain terus meningkat. Ini menjadi PR yang besar dan harus seluruhnya terlibat, harus seluruhnya ikut menjadi fokus agar persoalan ini juga menjadi serius bagi pemerintah Provinsi Banten dan otomatis serius bagi kita sebagai masyarakat. Terima kasih Ibu sudah mampir ke sini, sudah ngobrol-ngobrol, dan kepada teman-teman pantengin terus channel Bang Ocing, dan kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.